Caranya itu kalau saya merokok dulu, nah, saya sedot gulemnya, mendungnya sudah jadi hujan, bawa ke rokok, nanti apinya di rokok yang ngeseng, jadi puas ada ludah gitu. Itu uniknya. Kalau saya nggak tahu orang lain. Sosok Jero Pasek pawang hujan kembali viral saat aksinya menghalau hujan pada puncak Palebonan Ide Pedanda Nabe Gede Dwi Jengenjung di Geria Gede Kenyenten Sandur. Siapa sangka sebelum dikenal sebagai pawang hujan, pria yang memiliki nama Imade Sucipta ini dulunya merupakan pekerja di Bandara Ngurah Rai. Saat bekerja ia sudah mulai merasa ada yang aneh. Ia selalu didatangi sosok-sosok beraura positif yang belum diketahui maksud dan tujuannya. Pada tahun 2008, sosok tersebut mulai berani menampakkan diri. Ia memintanya untuk berhenti bekerja dan mengabdikan diri kepada umat sebagai pengusada. Namun merasa tidak memiliki kemampuan dan tidak pernah belajar tentang pengobatan maupun sastra, ia pun tetap menjalani profesinya sebagai pekerja di bandara. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan pensiun muda dan bekerja dari rumah membuat berbagai kerajinan bokor. Pada akhir tahun 2008, ia benar-benar berhenti bekerja dan mulai fokus untuk melayani umat. Jero Pasek mulai menyadari kemampuan Rang saat dirinya refreshing ke pantai bersama keluarga. Saat itu ia melihat mendung tebal, pertanda akan turun hujan. Ketika ia merokok dan memohon agar tidak hujan, ternyata hujan pun hilang. Saat itulah ia mulai dikenal dengan kemampuannya sebagai pawang hujan. Dengan ketenarannya sebagai pawang hujan, banyak masyarakat yang datang untuk nunas tambe atau memohon kesembuhan. Seiring dengan itu, paice berupa minyak maupun keris datang sendiri kepadanya. Kalau saya tidak belajar, saya tidak musada, saya tidak tahu sastra, tapi kita menghormati sastra. Kalau pengobatan ini ada obat-obat datang sendiri, minyak itu datang sendiri. Itu hanya itu aja. Tes itu, keris ada banyak datang. Itu pengobatannya berupa napi itu ya? Ya misalnya tes ini dia ngaku yang nungganin. Ya, saya profesinya itulah. Karena dasarnya saya kan nerang. Karena bisa auranya hilang, hujan angin dari seminggu hilang. Jadi orang-orang di sana ada sakit datang ke sini minta tamu, bisa ya saya namatin. Itulah terkenal, tidak bisa kita pisahkan. Kayak kita suami istri ya, namanin istri, nerangnya lanang, kiri kanan jadinya harus balance katanya. Itu awal atau pertama kali nerang itu kapan gitu? Kalau mulai di order 2009, 2010. Kalau sudah saya ikhlas, setiap ada acara di sana saya lihat, saya mau jalan-jalan ada hujan saya ngerokok di sampingnya. Atau hilang. Udah itu lagi ke sana pantai hujanan, refreshing sama keluarga, hujan rokok hilang. Dari sanalah auranya positif. Akhirnya terkenal itu kan gara-gara pasien yang minta tambah juga. Jero nanti tanggal ini saya ada mesangnya ngaben. Jero yang terang. Dari sanalah ngomong-ngomong, dan zaman sekarang IT ini kan ada Facebook itu ya. Di sana juga yang pertama terkenal waktu di Puri Kelungkung itu, Plebon Meru 11 itu. Nah itu saya juga, itu kan lebih besar itu. Sama juga seperti kemarin di jalan saya, tanpa serana, rokok aja.
Sosok Jero Pase makin melekat di ingatan publik lantaran aksinya yang unik. Saat melakukan nerang di lokasi, ia akan membakar tangan dengan menggunakan sarana rokok. Gulem atau mendung akan digeseng atau dihisap melalui api rokok dan berakhir menjadi pos atau ludah. Teknik ini digunakan karena dia menganut paham Buddha. Sementara jika menggunakan teknik siwa, ia akan nerang memakai gambar Dewata Nawasanga di tangan. Lalu digunakan untuk nyengker matahari pada siang hari dan bulan pada malam hari dari mendung dibantu dengan sarana dupa. Inilah sebabnya ia dijuluki Jero Pase, pawang hujan siwa Buddha. Caranya itu, kalau saya merokok dulu, ya, saya sedot gulemnya, mendungnya sudah jadi hujan, bawa ke rokok, nanti apinya di rokok yang ngeseng, jadi puas atau ludah gitu. Itu uniknya, kalau saya tidak tahu orang lain. Nah, karena saya itu kan di bawah Buddha. Kalau siwa itu saya gambar tangan disuruh Dewa Nawasanga, entah apa disuruh cakra, trisula, gada. Saya pinggirin sengker bulan kalau malam, matahari kalau siang. Itu saya sengker biar tidak berani dekat mendungnya. Dan dibantu dengan dupa setelah terang, nah, baru menyerap dia ke akase gulemnya. Nah, disedot dari akase, disedot dari bawah, ya, ke rokok, jadi puas dari udah. Nah, itu siwa Buddha, makanya saya dikasih julukan siwa Buddha. Nah, bahkan di mana-mana ada saya manggil jero laser. Ada jero laser, jero pawang, ada tek pengek, jero dasaran, saya tidak masalah. Yang sebagian besar orang manggil saya di tempat jero laser. Misalnya sudah selesai lagi berapa tahun ada itu jero laser yang baju hitam itu turun gitu, minta tolong gitu beliau semua. Berarti jero antara merokok dulu atau menggambar di tangan itu menurut situasi gulemnya nih ya. Sapun iki. Kalau saya ditukur, saya otomatis pasang dupa dulu. Ya. Kalau misalnya mau mendung itu mau cari matahari, saya langsung pakai tangan. Gitu. Kan beda, kalau tukang nerang sebelumnya harus pasang dupa. Kalau saya ini kan ketukur lagi 4 hari saya harus pasang dupa karena beliau orang pejati, ya harus pasang serana. Gitu.